14 abad yang lalu, di tengah padang pasir yang tandus, sebuah peradaban mulai mencatatkan sejarah. Bukan tentang penaklukan wilayah, bukan pula tentang kekayaan yang melimpah, tapi tentang sesuatu yang lebih fundamental, penghormatan terhadap manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana Islam sejak awal kelahirannya telah meletakkan fondasi hak asasi manusia jauh sebelum dunia barat merumuskannya ke dalam deklarasi-deklarasi modern. Tahun 1948 dunia bersorak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah tonggak peradaban, kata mereka. Namun, pernyataan itu menggelayut. Apakah benar HAM adalah produk murni pemikiran Barat, ataukah ada jejak yang lebih tua, lebih dalam, yang tertanam dalam tradisi keagamaan? Di Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, dialog antara Islam dan HAM bukanlah pilihan. Ini adalah keniscayaan. Sebab, bagaimana mungkin sebuah agama yang mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, tidak memiliki perhatian terhadap hak-hak dasar manusia? Islam secara harfiah berarti kepasrahan, ketundukan kepada Sang Pencipta. Tetapi jangan keliru, ini bukanlah kepasrahan yang melemahkan. Ini adalah kepasrahan yang memuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam, tercatat dalam Quran surah Al-Isra di ayat 70. Inilah dia titik tolaknya. Dalam Islam, HAM bukanlah pemberian negara, bukan pula hasil kesepakatan manusia. Ia adalah karunia langsung dari Allah, sebuah anugerah yang melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Pendekatan ini berbeda dengan yang dominan di Barat. Islam memandang HAM secara teosentris, itu berpusat kepada Tuhan, sementara paradigma Barat cenderung antropomorfis, yaitu bersifat pada manusia. Dan tahukah Anda, dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari warna kulit, tidak dari suku bangsanya, dan tidak pula dari kekayaannya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, tercatat dalam Quran surah Al-Hujurat. Dan takwa itu bukan keturunan, bukan kekayaan. Islam tidak hanya berbicara teori, ia memberikan perlindungan yang nyata dan terstruktur. Para ulama fikih merumuskannya dalam apa yang disebut Al-Dururiyah Al-Khumsah, 5 kebutuhan dasar yang harus dilindungi. Yang pertama adalah hifzu ad-din, yaitu perlindungan pada agama. Setiap manusia berhak memeluk keyakinannya, tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah jaminan yang diberikan sejak 14 abad yang lalu. Yang kedua, hifzun nafas, yaitu perlindungan jiwa. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Begitu tegas dalam Islam menghargai kehidupan. Kemudian yang ketiga ada hifzul akal, perlindungan akal. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kebebasan berpikir dihargai selama bertanggung jawab. Islam meralang taklid buta tanpa bukti, atau apa yang kita ikuti tanpa bukti yang jelas. Dan yang keempat ada hifzun nasl, perlindungan keturunan. Kehormatan keluarga dijaga. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Dan yang kelima adalah hifzul mal. Harta yang halal adalah setiap hak individu, dan dengan zakat harta itu mengalir untuk kemaslahatan bersama.
tahun 622 Masehi, sebuah kota bernama Madinah menyaksikan kelahiran konstitusi tertulis pertama di dunia, Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun dokumen yang mengikat seluruh penduduk Madinah, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, dan suku-suku Arab lainnya dalam satu ikatan, satu umat. Semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perlindungan bersama. Setiap kelompok bebas menjalankan agamanya masing-masing. Tidak boleh ada perbelaan terhadap kejahatan, sekalipun ia sekutu. Dan jika serangan datang dari luar, semua warga wajib bahu-membahu mempertahankan kota. Ini adalah realitas, bukan utopia. Islam membuktikan bahwa hak asasi manusia bukan hanya bisa diterapkan, ia sudah diterapkan. Kebebasan ekspresi yang menodai kesucian agama? Tidak. Tapi, apakah ini berarti Islam anti-HAM? Sama sekali tidak. Islam menawarkan apa yang disebut oleh para cendekiawan sebagai HAM yang beretika, HAM yang tidak merupakan merek spiritual, HAM yang berkeadilan sosial. Kembali ke tanah air Indonesia, negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen bab 10A hadir, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Tapi perjalanan masih panjang. Intoleransi, radikalisme, penyalahgunaan agama untuk kekerasan, ini adalah momok yang terus mengintai. Tantangannya bukan hanya di tingkat kebijakan, tapi di tingkat pemahaman di hati setiap orang. Sebagaimana Gus Dur Abdurrahman Wahid berkata, "Islamku, Islam Anda, Islam kita adalah Islam yang ramah, yang menghargai perbedaan, yang memuliakan kemanusiaan." Kini, pertanyaan besar menggantung. Apakah kita menjadi saksi atas pemuliaan manusia? Ataukah justru menjadi pelaku perendahan martabat saudara kita sendiri? Dalam gemuruh disrupsi digital, dalam derup pandemi yang melanda, dalam tangisan krisis kemanusiaan, Islam menawarkan sebuah jalan, yaitu kembali pada rahmatan lil alamin. Sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab
menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia bukan hanya tentang mengutip pasal-pasal, akan tetapi tentang menghidupkannya dalam tindakan nyata. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah hari ini aku memuliakan manusia lain? Sudahkah aku menegakkan keadilan sekalipun itu berat? Sudahkah aku menjadi rahmat bagi alam semesta? Karena dalam setiap nafas yang kita hembuskan, dalam setiap langkah yang kita ayunkan, kita sedang menuliskan sejarah. Sejarah tentang bagaimana Islam dan hak asasi manusia, dua entitas yang sering dipertentangkan, sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu kemanusiaan.